Oke teman-teman, selamat jumpa lagi, selamat datang lagi di tutorial CRUD Android Firebase. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat membuat activity login. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, yakni membuat activity registration berikut cara menghubungkan Firebase ke Android atau ke project kita. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Nah, kita bikin tadi registration ya, activity registration atau activity baru bernama registration. Caranya ya sama seperti kita menambahkan login activity. Klik kanan di layout, new, kemudian activity, lalu empty activity. Kasih nama activity atau activity name-nya adalah registration gitu ya. Registration, kemudian klik finish. Klik finish. Oke, kita close aja file atau ya kelas lain, yang tidak diperlukan. Cukup buka yang registration aja. Oh ya, saya lupa, di login itu harus kita harus kita tambahkan ini. Saya lupa. Jadi di login itu harus kita tambahkan coding yang bisa memindahkan activity dari login ke registrasi. Jadi ini ya, posisinya ada di sini, posisi codingnya di sini. Ketika text view don't have account ini diklik, maka akan muncul activity registrasi. Nah, maka codingnya ditaruh di sini. Gimana caranya? Nah, kita buka lagi tadi karena saya close ya, buka lagi activity login XML dan juga login.java. Di login XML coba kita cek dulu ID-nya. ID dari text view ini adalah txtrect. Nah, ingat-ingatnya txtrect. Supaya ini ketika diklik bisa pindah ke registration, maka kita bikin coding di login.java-nya ya. Caranya gimana? Oke. Masuk ke login Java, taruh di sini, enter, public void. Pokoknya kalau muncul pilihan di enter aja ya, nggak usah diketik semuanya supaya menghindari dari error. Void, nama public void, nama method atau fungsinya apa? Open registration atau buka activity registrasi ya. V besar, view ini enter, view kecil ini, nah enter juga, kurung awal buka tutup. Nah, seperti apa ya, kalau di main activity Java ini kan, nah pakai intent kan untuk pindah dari satu activity ke activity lain, maka kita copy aja dari yang sudah ada. Ctrl C, pindah ke login.java, paste. Kemudian di sini, nah pindahnya bukan dari main activity tapi dari ini ya, login.java. Ya, karena kan posisi saat ini ada di login.java. Pindahnya kemana? Ke registration.class gitu. Nah gitu. Start, lakukan pindah. Oke, selesai. Nah, dan ini terakhir, ini codingnya sudah selesai, tapi langkah terakhirnya adalah kita menentukan on click untuk komponen text view ini. Cari atribut on click, onc, on click. Nah, klik. Nah, ini adalah metode atau fungsi yang tadi kita sudah bikin. Namanya sama dengan yang ada di sini ya. Nah, open registration. Ini adalah nama metodenya. Perhatikan ini warnanya abu-abu. Kenapa? Karena dia belum dipakai oleh komponen manapun. Kalau dia sudah dipakai, tandanya dipakai itu ya sudah dipakai untuk on click seperti ini. Kita pilih. Nah, nanti warnanya bukan lagi abu-abu tapi warna hitam gitu ya. Itu salah satu indikator bahwa sebuah metode itu sudah digunakan oleh komponen atau objek lain di dalam projectnya. Kenapa merah nih? To touch target size too small, biarin aja ya. Mudah-mudahan bisa aja dulu deh. Kalau dia nggak error, nggak perlu kita perbaiki ya. Kita run, seharusnya dia bisa pindah ke registrasi. Oke, 1, 2, 3. Klik ya. Nah, dia sudah pindah ke registrasi, registration XML. Karena memang kosong ya tampilannya, jadi di sini pun kosong. Oke, kita perhatikan di sini status bar ada, berarti kita copy coding untuk menghilangkan status bar. Dari login boleh, dari main activity juga boleh ya.
copy ke di sini registration.java, paste di bawah sini. Kemudian sisanya kelas lain itu di close saja ya, di close saja. Nah, sebelum kita mendesain mendesain registration, maksudnya adalah menambahkan komponen seperti ini ya, komponen ini edit text ini, kita harus pastikan dulu si activity registration ini bisa terkonek atau enggak error ketika dipasangkan atau dihubungkan dengan Firebase ya. Karena tahap ini penting supaya apa? Supaya kita tidak terlanjur mengcoding project kita lebih jauh, tapi nyata-nyatanya di akhir nanti nggak bisa connect ke Firebase ya. Nah, jadi mending kita di awal ini testing dulu Firebase-nya. Kalau bisa connect dan benar hasil hasil testingnya, kita lanjut ke desain registrasi. Tapi kalau salah, nah itu kita bisa meminimalisir tahapan yang lama ya, tahapan yang lama, kita mulai dari awal maksudnya ya. Oke, cara mentestingnya gimana? Kita cukup tambahkan button di sini satu di registration ya, tambahkan constraint horizontal in parent dan vertically in parent. Oke, tahap berikutnya adalah sebelum kita bisa mentesting, kita harus sambungkan registrasi ini, activity registrasi, bukan cuma activity ini ya, tapi seluruh project ke Firebase. Caranya gimana? Nah, klik tools, kemudian di sini Firebase, akan muncul tampilan asisten Firebase ya. Teman-teman di sini bisa scroll di sini. Nah, scroll ke atas, cari yang real time database. Boleh pilih salah satu, boleh ya. Ini untuk Kotlin, kita kan pakai Java ya, berarti pakai yang pertama ini, get started with real time database. Oke, untuk tampilan asisten ini dia bisa bervariasi. Di versi Android Studio saya tampilannya seperti ini, tapi kalau teman-teman pakai versi Android Studio terbaru atau yang lebih lama dari saya, itu mungkin tampilannya berbeda. Nah, tapi coba-coba aja diklik lah ya, klik aja. Nah, kemudian di sini harusnya ada connect to Firebase, ada tombol gini, tombol 1 2 3, 1 2 aja, 2 tombol connect to Firebase. Untuk menghubungkan project kita ke Firebase, ini kita tekan tombol connect ini aja, klik, nanti dia akan membuka browser gitu ya, browser, langsung di sini console.firebase. Oke, ini sudah ada project yang sebelumnya nih. Ini adalah project yang ada di emulator ini. Ini kan aplikasiku 4B1 nih ya. Nah, ini adalah aplikasinya. Nah, itu adalah project dari yang sudah ada sebelumnya. Tapi untuk aplikasi kita, yaitu namanya adalah CRUD Android Firebase, itu belum ada, maka kita harus bikin project baru. Tampilan awal untuk Firebase itu bisa berbeda-beda. Tampilan yang saya seperti ini, tampilan teman-teman bisa berbeda, nggak masalah. Tapi seharusnya kalau ditekan add project, tampilannya harusnya sama seperti ini ya. Nah, gitu, harusnya sama seperti ini. Oke, kasih aja namanya sesuai dengan project kita, CRUD Android Firebase. Dia tahu kita membuat CRUD Android Firebase ya. Nah, continue. Ini saya close dulu deh. Oke, enable aja semuanya, continue lagi. Select account, pilih yang default account for Firebase. Oke, kemudian create project. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Ini memerlukan koneksi internet yang cukup cepat ya. Kalau lelet internetnya ya nanti prosesnya juga lambat. Oke, kita tunggu aja. Nah, klik continue, kemudian secara otomatis nanti akan ada, nah ini nih, tampilan untuk mengkoneksi project kita ke Firebase. Ini ditunggu ya, jangan diklik jangan diapa-apain. Nah, kalau sudah, klik connect. Nah, dan project kita sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya adalah buka Firebase console Firebase. Itu ya, buka ini. Buka project yang tadi kita bikin. Nah, sudah. Sebelum kita melanjutkan, nah ini kita kalau buka Android Studio nanti button yang awalnya tadi seperti ini kan,
connect to Firebase, tulisannya akan berubah menjadi hijau dan ada centang. Ini artinya koneksinya berhasil dibangun. Oke, saya lupa menjelaskan di awal tadi ya. Kalau di web kan itu kita biasanya untuk menghubungkan HTML dengan PHP dengan MySQL atau dengan database lah, itu kan harus ada koneksi.php, ya kan? Nah, kalau di Android Studio itu kita tidak membuat koneksi.php, tapi koneksi itu dibangun oleh si Android secara otomatis ya, dengan cara kita tadi mengikuti langkah-langkah yang tadi yang kita klik button connect to Firebase, kemudian masuk ke browser dan seterusnya sampai ini berwarna hijau. Nah, itu langkah-langkahnya. Nggak ada kita bikin koneksi.java misalnya, nggak ada ya. Jadi kita melakukan ini aja. Oke. Selanjutnya sebelum kita melangkah atau mengerjakan tahap 2 ini, karena dia 2 tahap ini harus dilakukan. Nah, sebelum kita ke tahap 2 ini, kita bikin dulu aja deh database di Firebase ini ya, database. Nah, jadi Firebase ini adalah database non SQL. Jadi dia non SQL itu artinya databasenya tidak disajikan dalam bentuk tabel dan row. Nah, tapi dia berupa list ya. Oke, cara bikin database di Firebase, di sini ada menu ya. Nah, di sini ada build, release, monitor, analytics dan sebagainya. Pilih build, kemudian cari real time database. Kemudian untuk membuat database-nya tinggal create database gitu kan. Pilih di sini United States aja, nggak usah dirubah-rubah. Kemudian di sini pilih yang test mode ya, jangan yang log mode, karena kalau log mode nanti akan ribet. Kita tutorial aja karena makanya pilih test mode aja supaya nggak ribet di setting belakangannya ya. Kalau log mode nanti bisa jadi teman-teman nggak bisa CRUD ya, nggak bisa nyimpan data ke database-nya dan lain sebagainya. Enable aja, test mode enable, dan database kita sudah selesai dibikinkan oleh si sistem. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah nama database kita, CRUD Android, nah bla 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 bla. Nah, selanjutnya apa? Kita bikin tabel aja langsung. Kita ingin menyimpan akun user di dalam database ini. Kita bikin tabel TB, sebut aja TB user gitu ya. TB user, nilainya 0 aja. Kasih aja 0 nilainya, kemudian add. Dah, cukup. Gitu aja untuk bikin tabel. Nah, beda kan kalau di MySQL, di PHP-MyAdmin kita harus kasih primary key-nya, kemudian tipe datanya integer, varchar dan lain sebagainya, beda ya. Tapi kalau di Firebase ini ya sesimpel itu. Sesimpel itu aja. Oke, ini sudah, baru kita bisa melanjutkan ke sini. Ke tahap 2 dari koneksi Firebase. Klik yang ini, add the real-time database SDK to your app. Klik accept changes. Kita tunggu. Jadi di sini dia melakukan download ya, download dependensi yang diperlukan. Nah, ini saya langsung berwarna hijau ya kan. Tapi ada kalanya yang punya teman-teman itu bermasalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di sini contoh ya, saya contohkan di sini. Nah, oke. Kalau yang teman-teman bermasalah, terus nanti muncul tampilan ketika menekan ini yang ada Google Firebase database bla bla bla, tapi di sininya apa? Nah, di sininya bukan 20.05 ya. Misalkan 19,0, sekian. Nah, masalahnya adalah di situ. Mengapa koneksinya gagal? Ya karena itu tadi, karena versi ini tidak sama. Makanya untuk membenarkannya, errornya dibenarkan dengan cara teman-teman rubah versi yang ini, sebelumnya mungkin 19,0,7 atau sekian gitu kan, rubah sesuai dengan versi yang muncul ketika tombol ini diklik. Kalau yang saya kan ketika diklik tombolnya muncul versi 20.05. Nah, maka yang 19 tadi yang bukan versi ini kita rubah menjadi 20.05 gitu ya. Nah, baru setelah versinya sama dengan yang muncul yang diinginkan oleh tahap 2 ini, teman-teman lakukan sinkronisasi project. Pastikan internetnya connect, klik sinkronisasi project, tunggu sebentar sampai sistem mendownload semua yang diperlukan. Nah, maka nanti secara otomatis yang ini akan menjadi hijau. Ya, bukan tombol lagi. Nah, di sini adalah poin-poin atau tempat-tempat di mana biasanya koneksi database Firebase itu
antara project dengan Firebase-nya itu gagal di sini di bagian kedua ini. Kalau bagian pertama biasanya gampang, tapi biasanya di bagian kedua ini bermasalah. Nah, jadi caranya tadi seperti itu. Kalau permasalahannya adalah versi ini berbeda, samakan dengan yang diinginkan, gitu ya. Karena ini sudah warna hijau, kita bisa mengetes atau menguji tombol kita ini berfungsi, project kita ini bisa didukung oleh Firebase atau tidak. Nah, caranya gimana? Oke, kita teman-teman bisa lihat di bawah sini ada ini ya, ada instruksi. Ini adalah untuk menyimpan data ke database. Saya bisa copy aja, blok, kemudian Ctrl C, kita ke registration, bikin method baru, void, namanya adalah apa? Write data ya, write data, atau istilahnya create, write V kecil, V besar, V kecil, kurung kurang buka tutup, paste. Nah di sini, jangan paste lah. Ya udah paste aja. Kalau teman-teman copy paste, nanti di sini warna merah. Nah cara untuk menghilangkan warna merahnya bisa lihat sini, tekan Alt Enter kan. Klik dulu bagian ininya, kemudian tekan Alt Enter. Nah nanti dia fungsinya adalah memasukkan ini library Firebase database secara otomatis ketika Alt Enter diketekan. Yang ini juga sama, Alt Enter, import class. Oke. Nah ini kita bisa rubah ya, ini Firebase database, yang ini kita bisa rubah TB sesuai dengan nama tabel kita ya, table bukan table. Nah table kan tadi ada database ya kan. Saya lupa deh, ini kan database, ini tabelnya. Nah jadi supaya kita lebih familiar daripada menggunakan ref, jadi istilahnya itu kurang familiar ya kalau reference. Kalau teman-teman biasa menggunakan istilah PHP MySQL misalnya, select into tabel, insert into tabel, nah gitu kan, jadi lebih familiar pakai kata table. Nah, jadi nama objeknya tipenya tetap database reference, tapi nama objeknya pakai table. Kemudian kita sesuaikan, message ini adalah nama dari tabel yang sudah kita bikin tadi. Kita kan tadi bikin tabel tb_user ya. Nah, maka sesuaikan nama ininya, message ini sesuai dengan tb user. Nah gitu, caranya gitu. Kemudian tadi kan myref, ini kita rubah jadi table. Ya, kita rubah aja lagi myrefnya jadi table. Oke. Artinya adalah pilih tabel yang ada di database ini, yang ada di database kita. Oke, database get reference. Cari tabel yang ada di sini kan. Nah, ini bisa dirubah nih, base dataku misalnya kan. Nah ini juga berubah dataku. Ini saya merubahnya supaya teman-teman ini aja, supaya teman-teman paham kegunaan ini nih, kegunaan objek ini. Dataku atau dbku aja ya, dbku. Kalau nama objeknya nama objek Firebase database-nya itu berubah, di sini juga ikut berubah, dbku. Gitu. Cari database saya, namanya otomatis ya. Nama database-nya itu tersimpan di sini sebenarnya, dipilih Android project ya mungkin ya. Project, kemudian teman-teman bisa lihat. Nah, bisa lihat di sini. Nah, nama database-nya itu ada di dalam sini, Google Service JSON ya. Namanya ada di sini. Bisa dilihat. Tapi kita nggak ngerti ini ya. Yang ngerti itu sistem Firebase, website Firebase-nya, dia ngerti. Jadi nggak perlu kita mengasih tahu nama database-nya apa. Yang penting kita memberitahu si sistem tabelnya yang mana yang pengen kita gunakan, yaitu tabel user. Table set value artinya nanti nilai dari table ini. Nah, nilai dari ini kan 0 awalnya ya. Harusnya ketika kita tekan tombol button tadi akan muncul hello world. Jadi 0-nya berubah menjadi hello world, halo dunia. Oke, ini sudah. Oke, new right-nya masih abu-abu, kita tambahkan on click untuk button ini. On, klik cari atribut on, klik. Nah, di sini right ya. Seharusnya di sini juga jadi hitam. Kita run. Kemudian lihat hasilnya. Oke, kita tunggu ya. Semoga tidak ada error. Kalau ada error kita harus ulangi lagi. Oke, 1 2 3. Oke, berhasil.
Kemudian nah di sini bukan. Nah, di sini kita masuk ke registrasi. Nah ya. Kemudian klik button. Seharusnya kalau kita klik nanti di sini berubah menjadi 0, ini berubah menjadi hello world. Kalau benar apa, kalau di sini berubah artinya project berhasil disambungkan. Project berhasil disambungkan dan berhasil menyimpan data ke Firebase gitu ya. Klik. Tunggu. Nah, kan benar ya, berubah ya. Apapun yang kita masukkan di bagian ini, nah di bagian set value ini akan berubah di sininya, akan berubah ini. Artinya apa? Ini berarti bahwa sistem kita berhasil koneksi ke Firebase dan berhasil menyimpan data. Oke, nah ini belum selesai ya, karena kan kita baru testing, kita masih perlu proses lainnya, yaitu memasukkan data, username, password, email, dan lain sebagainya ya. Oke, ini sudah berhasil, berarti kita bisa lanjut ke desain registrasi. Untuk buttonnya kita hapus saja dulu supaya kita tidak susah. Kita bikin background dulu ya. Setting background samakan aja dengan yang tadi, yang login. Oke, background. Kemudian kita tambahkan kalau di sistem orang itu ada ini. Nah, ada nama lengkap, full name, email, password, nomor kontak. Oke, pertama ada logo ya, seperti biasa ada logo. Waduh, coba kita buka login aja supaya ngopi dari sini. Nah, ini ada logo ya, ada logo. Oke, logonya apa? Kemudian ada logonya berapa ya? 125. Oke, 5 dp. Ini juga 125 dp. Kemudian jaraknya 100 ya, 100 di atas. Oke, berarti kiri kanannya. Kemudian di atasnya juga ada, tapi di sini kita kasih 100. Oke, kemudian di sini ada apa lagi? Nih, plain text untuk nama. Kemudian nah di sini sebenarnya bisa di copy ya, bisa di copy. Kita ke bagian code untuk mengcopy yang username ini. Nah, ini bisa copy aja, Ctrl C, kemudian kita ke sini juga. Nah, yang ini tadi kita hapus saja karena paste. Nah, kita lihat ke desainnya sama enggak. Oh, salah. Kok yang itu? Edit text, aduh salah ya, maaf ya. Ini edit text yang pertama ini. Ctrl C. Ups. Bagian sini, sorry. Nah, paste di situ. Oke, nah nanti, constraint-nya kita hapus dulu, constraint kiri kanan atas bawahnya. Oh, nggak bisa ya. Ribet. Oke, hapus constraint-nya. Kemudian ini kasih constraint kiri kanan atas bawah. Nah, ini juga kita kasih di sini 16 ya kalau nggak salah. Di sini berapa? 16. Oh, 24. Di sini 24 juga. Ini 24 ya. Daripada kita bikin dari awal, mending kita ini aja ya. Mending kita copy aja yang di login tadi, full name. Nah, full name, enter full name lah, enter full name. Atau di sini udah gitu aja deh. Kemudian kita copy aja yang dari sini aja nih, yang dari sini aja, nggak usah ke login. Kita copy, kemudian paste di bawahnya, paste. Oke, kita geser ini. Nah, seharusnya ada 2 ya. Oke, yang ini kita delete. Oh, tapi ini tipenya ini ya, person name. Nah, input type-nya kan ini ya untuk password ya. Oke, ini kita ini dulu deh, password. Kan ini untuk password nih. Nah, jadi input type-nya kita bisa rubah. Selain tadi kita dari awal memilih password ini, kita bisa rubah. Di sini kita bisa rubah input type-nya menjadi bukan person name tapi password.
teks passwordnya. Nah, teks password gitu. Gak bisa ya, ribet Oke, kita dari awal aja. Password, kemudian di sini tadi txt password. Oke, kemudian di sini dan di sini kasih constraint. Oke, di sini juga jarak, 16 ya, 8. Oke, 8, jaraknya 8. Kemudian di sini 24. Kemudian di sini, nah teman-teman sesuaikan aja ya dengan boleh sesuaikan dengan seleranya tuh masing-masing, gak masalah. Karena yang penting itu boleh di sini juga. Nah, oke. Kemudian di sini berapa ya? Tadi 50 dp ya kalau nggak salah. dp. Hintnya nt. Hintnya apa? Hintnya adalah tadi password, gitu kan? Kemudian di sini padding. Nah, paddingnya ya 10 dp dan right juga 10 dp. Oke, sudah sama. Kemudian tinggal tambah apa lagi? Email, confirm password mungkin ya, confirm password. Oke, sorry ini agak banyak melenceng dari rencana. Oke, nggak apa-apa deh. Kemudian paddingnya kita tentukan duluan aja, leftnya 10 dp, kemudian di sini juga rightnya 10 dp. Jangan-jangan ini tadi 10 doang. Nah, ya kan, saya kadang lupa naruh satuannya ini 10 dp. Oke, kemudian ini kasih jarak ya, si jarak di atasnya 8, di sini 24. Ini 24. Kemudian di sini txt confirm pass, jadi untuk mengkonfirmasi password. Kemudian apa tadi, widthnya 0 dp. Kemudian backgroundnya waga 6 kali. Kemudian di sini juga ada heightnya 50 dp. Oke, kemudian hintnya kita pakai confirm password. Nah, kita perlu tambah email sama nomor teleponnya di sini ya. Email pakai yang ini, telepon pakai yang phone ini. Oke, sabar aja. Email, hintnya email address untuk yang email. Kemudian constraint ya, constraint kiri kanan, jarak 24. Kemudian top kita sambungkan ke bawah sini, jaraknya 8. Match constraint 50 dp. Kemudian backgroundnya lagi, ini txt, id nya txt email. Oke, kemudian background, ribet banget ya, banyak yang dikerjain tuh agak. Oke, kemudian di sini ada apa lagi, padding ya, terakhir padding. Oke, paddingnya 10 dp kiri, 10 dp juga kanan. Oke, sip. Baru di sini ada untuk apa nih, ada untuk telepon ya, telepon 10 dp. Kemudian right-nya juga 10 dp. Kemudian di sini kita txt phone atau telepon. Kemudian kasih constraint kiri kanan dulu. Kemudian match constraint, kemudian constraint atas sambung ke email 24 dan 8 atasnya. Backgroundnya putih
tuaga 6 kali F. Kemudian di sini kita pilih width-nya adalah 50 dp. Kemudian hintnya berapa? Hintnya adalah font number gitu ya, font number. Baru selesai, kita tambahkan di sini button di sini ya, satu. Ini untuk registrasi, satu lagi untuk clear. Nah, clear ya, clear atau menghapus data yang ada di sini. Register, teksnya register, kemudian kasih jarak 24 kanan dan 8 atas. ID-nya biarin aja, kemudian warnanya mungkin background tint ya. Salah, background tint. Background tint yang ini ya, kalau nggak salah tadi. Oke. Kemudian cap, nah ini pilih false supaya dia tampilannya lebih bagus ya. Kemudian ada button lagi satu, ini capnya false juga. Lalu nama buttonnya adalah cancel. Kemudian di sini constraint atas, constraint kiri, constraint kirinya marginnya 24, atas 8. Kemudian background tint, pilih yang mana ya. Cancel itu biasanya warna kayak gini nih. Nah, warna kayak gini atau kuning. Gini aja ya, untuk membedakan dengan yang register. Oke, sip. Lalu udah aja to cancel. Oke. Nah, saya kira gini. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita harus menambahkan coding untuk bisa ini komponen edit text ini bisa memasukkan data ke Firebase yang sudah kita bikin di sini tadi ya. Nah, kita perlu pahami bahwa dalam membuat database, namanya database itu harus punya primary key ya kan? Ada primary key. Nah, dari semua komponen ini kira-kira primary key-nya apa? Nah, biasanya tuh antara email atau number, karena primary key itu adalah sebuah field dari database yang nilainya nggak boleh sama ya. Di sini yang mungkin sama adalah full name, password. Confirm password ini sama, tapi email address dan nomor telepon tuh biasanya semua orang tuh memiliki alamat email dan nomor HP yang berbeda. Makanya di sini, nah dari antara dua ini kira-kira yang lebih baik mana? Nah, apakah email atau phone address? Nah, pilih aja phone address, karena kalau email ini nanti akan bermasalah di penyimpanan. Di Firebase tuh nggak boleh terdapat karakter simbol seperti @ kan, email tuh ada @ ya, kemudian titik nggak boleh ya. Kita pakai yang phone number aja, karena phone itu murni angka. Oke, maka di sini yang menjadi ID-nya adalah phone number. Sekarang gimana supaya kita bisa menyimpan database tadi ya, menyimpan data ke Firebase. Oke, tadi sudah ada method write ya, write, tinggal ditambahkan sedikit. Oke. Nah, komponen yang kita pakai itu harus diidentifikasi dulu. Kenali komponennya yang dipakai. Tadi kan ada 6 ini ya. Oh, 5 ya. Ada 5 edit text. Identifikasi komponen. Yang digunakan pertama edit text. Edit text txt username ya. Txt username name. Nah, sama dengan find r.id.txt username titik koma. Tekan Ctrl D sebanyak 4 kali untuk mengcopy paste instruksi ini secara otomatis. Ctrl D 4 kali ya. Kemudian di sini ada txt password. Nah, di sini kita sesuaikan txt password gitu kan. Di sini txt confirm pass. Nah, bisa di copy aja. Nah, gitu kan, gampang daripada kita
daripada kita harus bikin dari awal. Txt email. Nah, kemudian bisa kita copy. Kemudian di sini txt font. Di sini juga txt font. Sudah diidentifikasi, oke. Kemudian nilai kan kita menyimpan ke database itu adalah nilai yang dimasukkan ke komponen edit text itu. Nah, nilainya diambil dan disimpan di variabel. Nggak boleh disimpan langsung dari komponen edit textnya, nggak boleh ya. Jadi dia harus disimpan ke variabel dulu. Simpan input dari edit text ke variabel. Variabelnya tipenya apa? String ya, karena semuanya string. String un itu untuk username. Kemudian nah, yang diambil adalah txt username kan, username dot ambil teksnya get text, konversi teks tersebut ke string. Oke, Ctrl D aja 4 kali. 1 2 3 4. Nah, habis itu ps, password ps. Berarti ini dari txt pas gitu kan. Nah, gampang. Txt apalagi nih, confirm pas. Berarti di sini cp ya, confirm pas. Email txt email. Sini ph ya, txt font. Ph aja deh, ph pn phone number gitu kan. Nah, baru nanti di sini untuk menyimpan database-nya. Oke. Cara kerja penyimpanan tuh gimana? Nah, jadi misalkan gini, kan kita perlu menyimpan data-data itu confirm password dan password. Kalau dua-dua ini tidak match atau tidak sama, maka instruksi penyimpanannya gagal ya kan. Tapi kalau dia sudah sama, berarti bisa disimpan. Maka di sini untuk menyimpan datanya, kita menggunakan apa? Instruksinya ditaruh di sini. Write data. Instruksi write data ke Firebase. Menggunakan caranya gini. Kita cek dulu password. Ini variabel ps dan cp itu apakah sama atau tidak. If cp dot equals ps, kalau nilainya sama ya kan, maka simpan data, write data. Tapi kalau dia tidak sama, nah di sini harus ada notifikasi menggunakan toss make text. Saya lupa make text itu gimana ya. Pesannya data yang dimasukkan salah, kemudian dot length short, ini untuk 3 detik, dan dot show gitu ya. Nah, ini kita kasih contoh dulu deh. Kita kasih contoh. Kita nginput data yang salah. Oke, sebelumnya on click dari register ini, button register ini, on clicknya kita kasih write ya. Sudah kah absen? Ulun belumnya nah. Nah, ada absennya. Ada. Ada lah Dipian lah, ada juga. Sudah itu. Oke,
Oh iya, maaf ya, saya lupa ini sedang sedang tutorial. Aduh, maaf tadi ada sedikit saya lupa. Oke, kita run aja. Ini apa nih? Oh ya, nih pasti ada yang error tadi. Kita ke code, yang error tuh apa? Nih pasti salah ini ya, salah tulis. Oke, DP, harusnya DP. Oke, sorry. Kita lihat lagi apakah berhasil. Berhasil, 1, 2, 3. Oke, kita ke mana? Kita ke registrasi. Klik registrasi. Kemudian kita di sini masukin yang beda ya. Nih, beda. Harusnya muncul TOS. Nah, data yang dimasukkan salah. Oke, berarti itu sudah benar. Oke, sekarang kita akan menampilkan, bukan menampilkan, menyimpan data yang dimasukkan jika datanya benar. Oke, kalau passwordnya benar, maka tadi simpan datanya. Caranya gimana? Oke, kita buka contekan dulu. Seperti biasa. Nah, teman-teman, jadi di sini kita memerlukan yang namanya satu buah kelas Java untuk menangani penyimpanan data ke Firebase ya. Ya, kalau di Android itu kayak gitu. Kalau di PHP atau web itu kan dia menggunakan $post bla bla bla. Nah, tapi kalau di Android itu kan nggak ada. Maka diperlukan kelas tersendiri untuk menangani penyimpanan data. Klik kanan di saya ulangi. Klik kanan untuk membuat kelas tersebut. Klik kanan di sini, package pertama dari folder Java class. Kemudian di sini kasih aja nama data handler ya. D-nya besar, hanya besar, enter. Kemudian di sini teman-teman ketikin variabel apa saja yang kita bikin di sini. Username, password, confirm passwordnya. Bukan username, full name ya kan. Kemudian ya tipe data variabelnya, password. Habis password apa? Confirm password nggak usah ya, karena kita tidak menyimpan confirm password itu. Email dan phone. Oke, titik koma. Sehabis itu klik kanan di sini, generate. Nah, bukan di bawah sini ya. Klik kanan, generate. Teman-teman pilih konstruktor dulu. Pilih yang select none ini. Select none pertama, select none. Kemudian enter di sini, klik kanan lagi, generate. Konstruktor lagi. Sambil menekan shift, teman-teman klik yang ini, semua item ini sambil menekan shift ya. Nah, semuanya terblok, oke. Tinggal ditekan oke. Itu konstruktor. Satu lagi, kita bikin yang namanya getter and setter nih ya. Blok semuanya dengan menekan shift tadi, oke. Nah, oke, sip. Data handler sudah siap digunakan. Nah, lalu gimana? Nah, lalu gini. Tadi kita sudah dapat variabel, oke. Kemudian di sini ada data handler. Nah, tinggal data handlernya ya. Simpan data handler. Data handler sama dengan data, atau ini aja deh, query ya, query boleh ya, query yuk data handler. Nah, sesuaikan urutan ini ya, urutan dari datanya. Username pertama, jadi menggunakan variabel ya, password kedua, kemudian email ketiga, telepon yang keempat. Jadi ada 4 data yang kita simpan di sini. Kemudian, nah, nyimpannya. Oh, kok saya di sini naruhnya ya? Aduh, harusnya di bawah sini. Oke, harusnya di sini. Paste. Jadi di sini bikin data handler tadi ya. Oke, kemudian baru kita nih. Nah, ini yang ini kita gunakan juga. Oke, kita tadi menggunakan tabelnya adalah tabel user ya kan, tabel user. Kemudian yang jadi primary key-nya apa? Nah, primary key-nya kan font. Berarti cara membuat primary key itu gini, dot child. Di
di sini adalah TLP. Oke. Berarti di sini adalah PN. Nah, gitu. Primary key-nya kan telepon. Telepon kan menggunakan variabel PN ini. Nah, berarti yang nanti jadi primary key child PN set value. Nah, set value-nya ini adalah query dari yang data handler ini. Nah, gitu. Itu caranya, teman-teman. Nah, kita di sini bisa langsung coba aja. Seharusnya kalau di run dia akan berhasil untuk menyimpan data ke Firebase. Kita akan buktikan ya. Oke, kita ke registrasi. Kemudian di sini namanya misalkan di sini Benny ya, Benny RH. Passwordnya 123. Nah, di sini kan harus sama ya, 123 juga. Confirm password, emailnya benny@mail.com. Phone numbernya 0001. Contoh ya. Ketika kita register, harusnya datanya kesimpan di TB user ini. Kita tunggu. Nah, TB usernya berubah nih. Nah, ketika kita ini di expand nanti kelihatan tuh data yang sudah masuk seperti apa. Jadi di sini yang menjadi primary key-nya adalah nomor telepon, tabel user, nomor telepon, dan seterusnya. Kalau kita memasukkan data baru, data kedua, ini Benny 2 ini untuk emailnya. Kemudian di sini teleponnya 2. Oke, register. Nah, nanti akan ditambah nilai kedua gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalau di sini sama nilainya, ini kan misalnya 0001 ya. Kalau sudah ada telepon yang sebelumnya, maka yang terjadi adalah dia akan mengupdate nilai yang ini. Coba ya, ketika kita tekan register, perhatikan email dan full name-nya ya. Email dan full name-nya. Klik. Nah, dia akan mengupdate kalau primary key-nya sudah digunakan sebelumnya gitu ya. Oke, berarti untuk kita perlu rubah lagi ke awal. Nah, perhatikan ya tadi, ini kan Benny 2 register. Nah, gitu ya. Saya kira teman-teman paham deh untuk penggunaan ini ID primary key. Oke, sampai situ dulu untuk tutorial registrasi ini. Durasinya cukup panjang karena memang harus ada testing Firebase dan juga koneksi Firebase, dan juga mendesain registrasi dan mengcoding, menambahkan coding untuk menyimpan data ke Firebase. Nah, habis ini kita akan melanjutkan ke berikutnya adalah kita akan memperbaiki login. Kemudian dari login ini kita akan tambahkan coding ya, supaya login itu ketika dia berhasil akan langsung masuk ke dashboard. Kayak gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih.